kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizky Fitria Dewi dengan NIM 2019-210245. Saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan mengenai laporan observasi yang telah kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi biaya. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuannya. Dari latar belakang, masyarakat dari dulu hingga sekarang telah mengenal apa itu lauk makanan dan tidak lepas dari yang namanya lauk makanan. Lauk makanan ini adalah suatu komponen yang penting dan telah menjadi budaya masyarakat. Salah satu contoh lauk yang banyak dibeli oleh masyarakat adalah brengkes ikan. Nah, setelah kami tinjau dari segi harganya yang terjangkau, maka ikan yang digunakan dalam observasi kami ini adalah ikan lele. Pasti rekan-rekan banyak yang belum tahu apa itu brengkes ikan lele. Brengkes ikan lele adalah suatu hidangan makanan dengan rasa yang gurih, manis, dengan rasa yang sangat nikmat. Ikan lele ini dikenal dengan ikan yang memiliki daging yang empuk dan tidak memiliki banyak duri. Nah, cara pengolahan yang benar dan tradisional adalah dengan menggunakan daun pisang atau aluminium oil untuk membedakan aroma dan rasanya. Namun di era sekarang yang modern ini, brengkes ikan lele sudah dapat dikirim kemana saja, di mana masyarakat dengan jangkauan geografis jauh sekalipun dapat menikmati rasa dari brengkes ikan lele tersebut dengan cara kemasan yaitu plastik klip. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka kami sebagai pelaku observasi memutuskan untuk melakukan observasi pada usaha kecil menengah ini yang menjual brengkes ikan lele. Nah, tujuannya adalah supaya kami mengetahui cara pembuatan brengkes ikan lele, memberikan manfaat kepada masyarakat yang mengonsumsi brengkes ikan lele, mengetahui strategi pemasaran yang digunakan oleh UKM tersebut, dan mengetahui analisis SWOT pada UKM brengkes ikan lele tersebut, mengetahui apa peluangnya, tantangan, ancaman, serta keunggulan dari produk tersebut. Itu tadi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Erika Durati dengan NIM 2019-210247. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat program. Adapun manfaat program yang dimaksud adalah yang pertama, dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan kemandirian dalam berwirausaha. Dan yang kedua itu dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bahan pangan di Indonesia. Dan yang ketiga, dapat membaca peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kegiatan usaha yang kita pilih. Sebelumnya saya akan menjelaskan manfaat ikan lele terlebih dahulu. Nah, ikan lele banyak dibudidayakan di Indonesia lantaran ikan lele itu mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kandungan gizi ikan lele itu meliputi protein, lemak, kalsium, selenium, fosfor, natrium, kalium, serta beberapa vitamin seperti vitamin A, B1, dan B12. Nah, ikan lele menjadi salah satu menu makanan sehat. Nah, berikut ini beberapa manfaat dari ikan lele menurut berbagai penelitian. Yang pertama, ada menjaga kesehatan jantung. Nah, mengonsumsi ikan lele yang kaya asam lemak, omega, atau minyak ikan itu memberikan manfaat pada kesehatan jantung. Yang pertama itu menjaga lapisan arteri jantung agar tetap halus dan bebas dari kerusakan. Selain itu, kandungan nutrisi pada ikan lele ini juga mencegah penebalan arteri dari plak dari pengerasan sehingga membuat aliran darah jadi lebih lancar. Dan yang ketiga, mendukung sistem imun jadi lebih kuat. Tidak ingin gampang sakit, maka ikan lele adalah salah satu solusinya. Ikan lele itu mengandung protein tinggi yang memberi khasiat pada sistem imun. Sistem imun ini sendiri bisa digambarkan sebagai tameng pada bagi tubuh dari berbagai ancaman. Nah, sistem kekebalan tubuh yang kuat dapat melawan serangan dari virus, bakteri, atau parasit lebih efektif sehingga membuat tidak gampang jatuh sakit. Nah, protein juga itu memainkan peran penting. Nah, brengkes ikan lele adalah sajian lauk pangan yang terbuat dari bahan utama yaitu ikan lele dan dipadukan dengan berbagai macam rempah-rempah Indonesia yang dimasak bersamaan dengan ikan lele yang
dimarinasi dan digoreng, lalu itu dibungkus dengan daun pisang atau dibungkus dengan kertas minyak. Nah, brengkes ikan lele itu juga bisa menjadi variasi olahan dalam menu hidangan sehari-hari. Nah, bumbu dan rempah yang meresap pada ikan lele yang gurih dapat memberikan sajian dengan citra rasa yang istimewa. Saya akan menjelaskan peluang pasar. Nah, produk brengkes ikan lele ini memiliki prospek usaha yang sangat menjanjikan karena merupakan hidangan laut dengan harga yang terjangkau. Selain itu, brengkes ikan lele ini memiliki ciri khas tersendiri dalam produk ini. Berikut adalah saya akan menjelaskan analisis SWOT produk brengkes lele. Yang pertama, strength, yang pertama memiliki rasa yang enak dan bernutrisi tinggi, dan yang kedua bahan yang dibuat menggunakan bahan-bahan alami sehingga sehat dan aman dikonsumsi. Yang ketiga memiliki kemasan rapi, dan yang keempat brengkes ikan lele merupakan sajian lauk yang dapat sederhana dan mengenyangkan. Dan yang kelima itu brengkes ikan lele merupakan alternatif lauk ikan dengan harga paling terjangkau dibandingkan ikan lainnya. Selanjutnya ada weakness. Produk memiliki masa daya simpan maksimal hanya 1 minggu karena brengkes ikan lele yang kita pilih adalah mengutamakan ke kualitas produk. Jadi produk hanya maksimal hanya 1 minggu. Dan yang kedua, kurangnya pembeli akibat banyak makanan dengan menu lain di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, produk masih jarang diproduksi di sekitar tersebut, dan yang kedua, masyarakat Indonesia sangat konsumtif akan produk yang berbumbu sedap dan praktis. Selanjutnya ada trade. Yang pertama itu ada resiko tindakan palaktisme yang kerap terjadi di daerah tersebut dengan menjual makanan serupa, dan yang kedua, dan memulai banyaknya pesaing karena produk ini mudah untuk dibuat. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Elsa Syafira Yuniarensya dengan NIM 2019-210326. Baik, selanjutnya yaitu adanya praproduksi. Nah, pada tahapan ini akan dilakukan survei lokasi penjualan, bahan baku, dana peralatan produk brengkes ikan lele, serta penentuan dan pemilihan rasa yang akan dibuat dalam bentuk kemasan. Nah, selanjutnya adanya produksi brengkes ikan lele. Pada tahap ini akan dilakukan proses produksi brengkes ikan lele dengan rincian sebagai berikut. Adanya alat dan bahan yang digunakan. Untuk alatnya yaitu ada kompor, wajan, spatula, sendok, kertas minyak, dan staples. Lalu untuk bahannya sendiri yaitu ada setengah kilogram ikan lele, 5 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 5 butir kemiri, 10 buah cabai, 100 gram cabai merah, 8 buah tomat, 2 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 6 buah daun salam, 1 ikat kemangi, 2 sendok teh garam halus, 4 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok teh penyedap rasa. Lalu untuk cara pembuatan brengkes ikan lele yaitu pertama, cuci bersih ikan lele, lalu potong menjadi 4 bagian, atau bisa dipotong sesuai selera. Lalu yang kedua, bumbui atau marinasi ikan lele kurang lebih selama 5 menit. Yang ketiga yaitu haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai, kunyit, dan jahe. Yang keempat yaitu masukkan semua bahan dalam satu wadah, lalu tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa dan aduk hingga merata. Lalu yang kelima, goreng ikan lele yang telah dimarinasi, lalu jika sudah matang bisa ditiriskan. Yang keenam, masukkan bumbu-bumbu yang telah dicampurkan di satu wadah tersebut ke dalam wajan yang telah diberi minyak panas. Lalu tumis bumbu tersebut sampai harum. Yang ke-8, masukkan lele yang telah digoreng tadi. Yang ke-9 yaitu aduk merata hingga bumbu meresap ke dalam ikan. Lalu jika sudah mulai matang, kalian bisa mengangkatnya dan siap dikemas pada kertas minyak atau kemasan yang lainnya. Selanjutnya yaitu adanya
pengemasan produk Brengkes ikan lele. Nah, pada tahapan ini tuh akan dilakukan pengemasan produk Brengkes ikan lele. Selanjutnya yaitu adanya pengemasan produk Brengkes ikan lele. Nah, pada tahapan ini tuh akan dilakukan pengemasan produk Brengkes ikan lele dengan mendesain kemasan secara praktis. Setiap kemasan produk Brengkes ikan lele ini berisikan 3-4 potong ikan lele dengan rasa yang menggugah selera. Dan selanjutnya yaitu pemasaran dan publikasi produk Brengkes ikan lele. Pada produk ini kami menggunakan publikasi produk secara langsung maupun tidak langsung. Di sini kami juga memasarkan produk ini dengan cara online, seperti lewat media sosial, contohnya seperti WA, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Dan kami membuka warung atau toko, jadi pembeli bisa langsung datang ke tempat secara langsung. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yovan Nurman Saputra dengan nomor induk mahasiswa 2019-20381. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, bukan rekan kalian, rekan saya. Data usaha dan analisis biaya. Jadi data usaha yang kami analisis yaitu usahanya Ibu Ambarwati yang berlokasi Jalan Bektiharjo, RT 2 RW 12, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Ibu Ambarwati itu sehari dapat membeli 10 kg lele yang seharga 180. Lalu membeli aneka bumbu-bumbunya sekitar 30.000, minyak goreng 1 kilo 14.000, lalu plastik kemasannya jangan lupa untuk membungkus sekitar 21.000. Total per hari Ibu Ambarwati mengeluarkan biaya modal 245. Lalu dalam sehari Ibu Ambarwati memperoleh berapa? Ibu Ambarwati per hari itu dapat menjual 30 biji. Ibu Ambarwati menjual Brengkes lelenya seharga 15.000. Total sehari 450.000. Lalu berapa laba keuntungan yang didapatkan Ibu Ambarwati per hari? Jadi 450.000 tadi dikurangi modalnya tadi 245, yaitu sekitar 205. Per bulan Ibu Ambarwati itu dapat menghasilkan sekitar 13 juta, hampir 14 juta. Lalu saya akan menganalisis biaya-biaya apa saja sih yang dibutuhkan Ibu Ambarwati. Pertama, lele itu bahan pokoknya, lele untuk dimakan, lauknya ibaratkan. Lalu bumbu-bumbunya itu apa aja sih? Bawang putih, daun jeruk, cabai, masako, kemiri, tomat, merica, bawang merah, gula, garam, minyak, plastik kemasan, lengkuas, dan gas LPG. Jangan lupa ada kompor, harus ada gas LPG untuk menggoreng, untuk memasaknya lelenya. Lalu berapa sih laporan laba rugi Ibu Ambarwati periode Januari tahun kemarin? Jadi periode laba ruginya seperti ini. Ibu Ambarwati dalam sebulan itu dapat menjual sekitar 930 pijes. Lalu dikali 15.000, penjualannya sekitar 13.950. Lalu biaya bahan langsungnya itu apa saja sih Kak Joy? Pertama itu lele itu seharga 18.000 tadi ya, terus dikali 31 hari 558. Lalu ada bawang putih, daun jeruk, cabai, masako, kemiri, tomat, merica, bawang merah, gula, garam, minyak, plastik kemasan, dan lengkuas. Total itu bahan-bahannya sekitar 6.634 itu per bulan. Lalu apa saja ya yang biaya tenaga kerja langsungnya? Ibu Ambarwati membutuhkan chefnya itu per hari dibayar 40.000, dikali saja 31.000, jadi 1.240.000. Lalu Ibu Ambarwati juga membutuhkan tenaga packing, yaitu Ibu Ambarwati mengeluarkan 30.000 per hari kali 31, jadi 930.000 per bulan. Lalu biaya overheadnya itu apa aja sih? Yaitu gas LPG-nya. Gas LPG-nya itu sekitar harganya 19.000, jadi dapat digunakan itu seminggu sekali. Jadi dikali 4, 19 kali 4 yaitu 76.000. Lalu total biaya yang dikeluarkan Ibu Ambarwati itu berapa sih? 8 juta
880 itu per bulan. Lalu 13 juta tadi dikurangi 8.880.000, terjadilah laba kotor, yaitu laba kotor 5.070.000. Lalu Ibu Ambarwati juga mengeluarkan biaya administrasi umum seperti biaya listrik, biaya air, dan biaya telepon sekitar per bulan itu 110.000. Tinggal dikurangi saja 5.070.000 dikurangi 110.000, hasilnya 4.960.000. Jadi per bulan Ibu Ambarwati dapat memperoleh keuntungan 4.960.000. Ibu Ambarwati memiliki keuntungan. Jadi rekan-rekan Ibu Ambarwati saja bisa berusaha dengan modal per hari 245 menghasilkan 4.960. Rekan-rekan pasti bisa. Ayo, jangan malas-malas usaha. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.